Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Nuriani, NIM 181011025 dari kelas PIF akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran kooperatif dalam mata pelajaran Quran Hadis. Yang pertama akan saya bahas tentang pengertian pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda, dan dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami materi pelajaran guna mencapai ketuntasan. Jadi di sini itu siswa itu yang berperan aktif itu memang kelompoknya, bukan secara individu. Yang kedua, tujuan pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. Model kooperatif ini memiliki keunggulan dalam membantu siswa untuk memahami konsep-konsep yang sulit. Yang kedua yaitu agar siswa dapat menerima teman-temannya yang mempunyai berbagai latar belakang, karena dia itu harus bisa bekerja dalam kelompok ya, jadi harus menerima berbagai perbedaan. Yang ketiga yaitu mengembangkan keterampilan sosial siswa. Berbagai tugas misalnya dapat saling aktif bertanya, menghargai pendapat orang lain, memancing teman untuk bertanya, menjelaskan ide ataupun pendapat yang kita miliki, dan juga bekerja dalam kelompok. Lalu, manfaat dari pembelajaran kooperatif yang pertama yaitu meningkatkan pencurahan waktu pada tugas. Yang kedua yaitu penerimaan terhadap perbedaan individu menjadi lebih besar. Yang ketiga yaitu sikap apatif berkurang. Yang keempat, hasil belajar lebih tinggi. Yang kelima, meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, dan toleransi. Lalu selanjutnya yaitu ciri-ciri dari pembelajaran kooperatif. Yang pertama, apa saja ciri-cirinya? Yaitu siswa bekerja dalam kelompok untuk menuntaskan materi belajar. Jadi memang di sini bekerja secara kelompok yang diutamakan, bukan secara individu. Yang kedua yaitu kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki keterampilan tinggi, sedang, dan rendah atau heterogen. Jadi setiap kelompok itu pasti ada individu yang berbeda, memiliki keterampilan yang berbeda-beda, tidak saling sama. Yang ketiga yaitu apabila memungkinkan anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, dan jenis kelamin yang berbeda. Yang keempat, penghargaan lebih berorientasi pada kelompok daripada individu, dan memang mengutamakan kelompok ya. Jadi penghargaannya itu diberikan kepada kelompok, bukan secara individu. Lalu, kelebihan pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu meningkatkan kepekaan dan kesetiakawanan sosial. Yang kedua, memungkinkan terbentuk dan berkembangnya nilai-nilai sosial dan komitmen. Jadi nilai sosial ini memang sangat dimunculkan dalam pembelajaran kooperatif ya. Lalu ada meningkatkan rasa saling percaya kepada sesama. Karena dia adalah kelompok, jadi itu antar individu itu harus saling percaya kepada antar anggota kelompoknya. Yang keempat yaitu memungkinkan para siswa saling belajar mengenai sikap, keterampilan, informasi, dan juga perilaku sosial. Ya, sikapnya itu perlu digali lagi, bagaimana bekerja secara kelompok, keterampilannya juga dapat digali lagi, informasi, dan juga perilaku sosial. Perilaku sosial itu bisa dikembangkan dari pembelajaran kooperatif sendiri. Yang kelima yaitu memudahkan siswa dalam melakukan penyesuaian sosial, karena dia itu akan belajar bagaimana interaksi sosial dalam kelompok itu, bagaimana bekerja sama itu bagaimana. Nanti itu akan dikembangkan dalam pembelajaran kooperatif. Lalu ada kekurangan metode cooperative learning. Yang pertama yaitu siswa yang lebih pintar dan belum mengerti tujuannya akan merasa dirugikan karena harus repot-repot membantu temannya. Di sini itu
kalau dia itu memang belum mengerti tujuannya apa cooperative learning, dia itu yang pintar itu pasti akan dirugikan, merasa gitu ya, karena dia itu harus membantu temannya, ya kan. Apa lalu ada kekurangan yang kedua, yaitu siswa merasa keberatan karena nilai yang mereka peroleh ditentukan oleh prestasi atau pencapaian kelompoknya. Kalau ada yang kan kemampuannya ada yang tinggi, sedang maupun rendah. Kalau yang dia kemampuannya tinggi atau pintar, dia itu keberatan karena uh, saya itu kenapa kok nilai saya itu begini, kan itu ditentukan oleh kemampuan kelompoknya, bukan individunya. Meskipun dia itu pintar, kalau teman-temannya tidak membantu, ya percuma saja. Yang ketiga yaitu bila kerjasama tidak dapat dijalankan dengan baik, maka yang bekerja itu hanya beberapa siswa yang pintar dan juga yang aktif. Ya, seperti itu. Itu banyak sekali ya kejadian itu. Lalu, bagaimana penerapan dalam pembelajaran kooperatif dalam materi Quran Hadis? Harus cooperative learning itu harus melibatkan beberapa hal. Yang pertama ada penataan ruang dalam cooperative learning. Yang harus diperhatikan itu model-modelnya apa saja. Yang pertama yaitu meja laboratorium. Formasi ini dibentuk dengan cara membalikkan kursi dan kelompok duduk yang saling berhadapan. Dari siswa itu dapat berinteraksi dengan mudah dengan model meja laboratorium karena dia itu saling berdekatan. Ada meja kelompok. Dalam formasi ini, siswa satu kelompok ditempatkan berdekatan dengan tujuan untuk mempermudah siswa dalam berinteraksi. Bentuknya itu ada, yang pertama yaitu tapal kuda. Formasi tapal kuda ini mirip dengan letter O. Yang kedua yaitu formasi tanda pangkat. Susunan ruang kelas tradisional tidak kondusif untuk penerapan cooperative learning. Untuk itu, perlu adanya penataan dengan formasi V terbalik atau tanda pangkat. Lalu ada pengelompokan secara berpancar. Kalau berpancar itu pastinya itu yang dibutuhkan itu ruangan yang besar, ya kan? Lalu ada lingkaran. Interaksi tatap muka akan lebih baik jika menempatkan siswa dalam formasi lingkaran. Pengelompokan metode dalam cooperative learning yaitu ada metode jigsaw learning. Metode ini merupakan pertukaran kelompok dengan kelompok. Namun ada satu perbedaan penting, yaitu setiap siswa mengerjakan sesuatu. Adapun langkah-langkah dari jigsaw learning, yang pertama yaitu tahap persiapan, lalu ada pelaksanaan, dan yang ketiga yaitu tahap penyelesaian. Lalu ada Cartwright. Cartwright ini merupakan metode pembelajaran yang berorientasi pada pemberdayaan siswa. Ada metode yang selanjutnya yaitu kerja kelompok, merupakan suatu strategi pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam bekerja sama, berpikir kritis, dan meningkatkan prestasi akademik. Relevansi dengan kehidupan sekarang apa saja? Metode pembelajaran kooperatif ini adalah upaya untuk merealisasikan pelaksanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dan menciptakan suasana pembelajaran yang efektif dan juga efisien atau dapat mencapai hasil yang diharapkan. Berdasarkan hasil penelitian, strategi pembelajaran kooperatif dalam mata pelajaran Quran Hadis bahwa strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik siswa, yakni aktivitas belajar dan materi pelajaran yang disampaikan. Jika guru memperhatikan siswa, ada penataan ruang tadi ya yang sudah saya jelaskan, lalu ada metode apa saja sesuai karakteristik siswa. Intinya itu guru dapat memperhatikan siswa, maka yang akan diperoleh apa? Hasil belajar Al-Quran Hadis itu akan lebih maksimal lagi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.